Pemirsa Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan Indeks Kebahagiaan Indonesia yang meningkat sejak tahun 2017. Dari seluruh provinsi di tanah air, Maluku Utara memiliki skor tertinggi, mengalahkan ibu kota Jakarta. Indeks kebahagiaan tahun ini diukur dengan tolok ukur tahun 2017 dengan menggunakan keterbandingan antar waktu. Pihak BPS menjelaskan penyusunan indeks mencakup 19 indikator yang tercakup dalam 3 dimensi kehidupan, yakni kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup. Maluku Utara, Kalimantan Utara, dan Maluku secara berturut-turut menduduki posisi teratas dengan indeks kebahagiaan antara 76,28 hingga 76,34. Sedangkan Provinsi Banten, Bengkulu, dan Papua memiliki nilai dengan indeks terendah. Indeks kebahagiaan Indonesia yang dihimpun berdasarkan survei setiap 3 tahun sekali menunjukkan peningkatan 0,8% menjadi 71,49 dibandingkan dengan tahun 2017. BPS mengkelompokkan indeks kebahagiaan berdasarkan provinsi dan berikut indeks kebahagiaan provinsi di tanah air. Meski masih berada di tengah pandemi COVID-19, nyatanya hasil survei BPS menunjukkan indeks kebahagiaan masyarakat Indonesia meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kondisi berbeda dirasakan oleh ibu kota Jakarta, di mana indeks kebahagiaan DKI justru menurun, menduduki posisi 27 dari 34 provinsi. Dan sudah bergabung bersama kami, Pak Ateng Hartono, Deputi Statistik Sosial BPS. Selamat sore, Pak Ateng. Selamat sore, Mas Derajat, Mas Ba- Ajat ya. Pak Ateng, apa sebetulnya yang Ya, membuat tingkat kebahagiaan Indonesia ini meningkat? ya terima kasih Mas Ajat dan pemirsa MNC yang berbahagia. Nah, kalau sebelum nanti saya akan melihat indikatornya, saya akan mengupas dulu apa sih indeks kebahagiaan itu. Indeks kebahagiaan ini kita survei di 2021 pada tanggal 1 Juli sampai dengan 7 Agustus terhadap 75.000 rumah tangga. Nah, tadi sudah disebutkan di Mas Derajat bahwa ada 3 dimensi yang kita ukur, yaitu dimensi kepuasan hidup, itu diukur oleh 10 indikator. Indikator pertama tentang kepuasan terhadap pendapatan rumah tangga, kemudian kepuasan terhadap kondisi dan asetnya, kepuasan terhadap pekerjaan, usaha atau kegiatan utamanya, kemudian kepuasan terhadap pendidikan, kepuasan terhadap kesehatan, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, keharmonisan rumah tangga juga, kondisi keamanan dan keadaan lingkungan. Ya. Itu dari dimensi kepuasan hidup. Dimensi kedua dari perasaan. Nah, perasaan senang, riang, perasaan tidak khawatir, perasaan tidak tertekan, dan dari dimensi makna hidup. Itu ada 6 indikator makna hidup. Dari kemandirian, penguasaan lingkungan, sampai dengan penerimaan dirinya. Ya. Jadi dari 3 dimensi ini kita ukur, Pak Derajat. Ada yang menarik nih, Pak Derajat. Apa yang menariknya, Pak Ateng? Di 2021 itu dimensi yang mengalami penurunan, yaitu dimensi perasaan atau fact-nya. Itu nilainya paling bawah, yaitu 65,61. Menurun jika dibandingkan dengan 2017 yang besarnya 68,59. Apa yang Nah, mempengaruhi penurunan itu, Pak Ateng? Iya, betul sekali. Ini terkait dengan dari seluruh dimensi. Kalau kami hitung, itu indikator yang paling terendah justru pada perasaan khawatir atau cemas ya. Perasaan tidak khawatir itu nilainya 57,91. Jadi ada sekitar 32%-an itu yang masih khawatir pada saat kondisi pandemi COVID tersebut. Ini Itu yang khawatirnya khawatir masalah kesehatan atau lebih condong ke masalah ekonomi, Pak Ateng? Seluruhnya. Jadi kita ditanyakan bagaimana kondisi saat ini tentang perasaannya. Perasaan merasa cemas, mungkin karena tadi ya kasus COVID ini masih ada,
kemudian dia melihat lapangan pekerjaan, melihat beberapa faktor yang membuat dirinya itu cemas karena Baik. kondisi di dampak COVID ini. Iya. Ya. Nah, tapi ada yang menarik lagi lainnya nih Pak Ajat, Apa itu? yaitu ternyata yang paling tinggi dari indikator yang kami potret yaitu keharmonisan keluarga. Oke. Ini 82,56 nilainya, tertinggi di seluruh indikator yang kami potret. Ya mungkin juga ya ini terkait dengan kondisi COVID, dengan kita adanya WFH, work from home ini kan banyak Jadi sering yang di rumah kembali begitu ke ya? keluarga. Di rumah saja itu Pak Ajat ya. Baik. Itu yang diduga ya mudah-mudahan akan menimbulkan keharmonisan keluarga yang akan semakin baik Baik. kembali. Pak Ya, Ateng, Pak. sebetulnya laporan indeks kebahagiaan ini gunanya untuk apa? Ya, Pak Ajat, yang pertama tujuan kita ini untuk mengukur variabel objektif dan subjektif yang tentang kebahagiaan. Nah, ini tentunya sangat bermanfaat sekali karena kita ada amanah Undang-Undang 45. Tujuan pembangunan untuk memajukan kesejahteraan umum atau public well-being-nya. Ya. Kemudian juga untuk meningkatkan kualitas hidup yang paling utama. Jadi tujuannya itu Pak Derajat. Kemudian juga pada leveling internasional juga dengan keterbatasan indikator ekonomi dalam mempresentasikan kesejahteraan, maka ini perlu Oke. ada satu indikator untuk mengukur tingkat kebahagiaannya. Baik. Itu yang kami hitung. Sebelum saya ke provinsi-provinsi, kalau kita bandingkan dengan negara lain, apakah Indonesia termasuk dalam kategori masyarakat yang bahagia, Pak Ateng? Ada OECD yang sudah mengukurnya, tetapi kalau ini kita mengukur pada leveling di perbandingan nanti antara provinsinya. Nah, kita kalau perbandingan negara lain kita masih pada posisi pertengahan juga indeks kebahagiaan yang diukur internasional. Tetapi kalau pengukuran BPS kita lebih spesifik lagi mengukurnya dengan tadi 3 dimensi itu, Pak Ajat. Baik. Kita lebih fokus lagi. Yang menarik kemudian adalah Maluku Utara. Ini kabarnya beberapa kali juga berada dalam posisi tertinggi. Ada apa di sana? Ya betul sekali. Nah kalau kita cermati di provinsi yang indeksnya itu tinggi di Maluku Utara, tentunya kita akan melihat dimensinya. Dimensi apa sih yang membuat di Maluku Utara itu tinggi? Nah ternyata kalau kita lihat dimensinya di perbandingan ya 2021 dengan 2017 itu di personalnya juga mengalami peningkatan di Maluku. Kemudian dimensi kepuasan hidup dari aspek sosialnya juga di Maluku Utara mengalami peningkatan 4,28 poin. Tetapi hampir seluruh provinsi itu mengalami penurunan. Indeks kebahagiaan dilihat dari dimensi perasaannya, afeknya, termasuk yang di tadi Maluku cemas Utara itu ya? menurun juga. Bahkan hanya satu provinsi yang mengalami peningkatan di indeks dimensi perasaannya, Mas Ajat, yaitu di Jambi yang menariknya ini. Baik. Tapi kalau menurut data kabarnya laki-laki ini lebih bahagia dibandingkan perempuan tahun ini. Betul sekali, betul ya. Kalau kita lihat di jenis kelaminnya, itu laki-laki skornya 71,96, perempuan 71,04. Tetapi ada beberapa kalau kita di split lagi menurut di dimensinya, itu ada juga perempuan yang lebih bahagia dibandingkan dengan laki-laki ini Mas Ajat. Nah, kalau dimensi kepuasan hidup ini perempuan lebih bahagia dibanding laki-laki. Jadi ternyata ibu-ibu lebih puas kehidupannya dibandingkan dengan para bapaknya. Kemudian juga kepuasan hidup personal. Perempuan juga lebih puas dibandingkan dengan para bapaknya. Nah, yang membuat bapak tinggi itu karena indeks perasaannya. Perasaan bapak lebih tinggi dan juga indeks memaknai hidup ini yang di para bapaknya, para laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Jadi ada yang tingginya aja. Tadi kita sudah sebut Maluku Utara, kemudian Pak Ateng juga sudah sebut Jambi, ada ya tingkat perasaan yang lebih tinggi, tapi kabarnya tahun ini Jakarta menurun. Apa yang menjadi faktor DKI Jakarta ini berada dalam posisi 27 dari 34. Tapi nanti Pak Ateng kita harus break terlebih dahulu. Usai jeda kita akan lanjutkan dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di MNC News.